Oke, sudah direkam ya. Baik, silakan teman-teman yang mau curhat-curhat, yang mau diskusi tentang Facebook Marketplace-nya. Nah, monggo nih, mumpung kita Zoom bareng, ya kan? Nah, kita akan mencoba menemukan solusi dari apa yang permasalahan yang dirasakan teman-teman saat jualan di Facebook Marketplace. Nah, dari yang sudah muncul dulu nih, Mas Pangestu. Nah, monggo Mas, gimana Mas? Nah, Ya silakan Om, Mas. selamat malam Om. Malam Om. Iya. Ini kebetulan sih marketplace yang jalan kemarin kan istri Om. Iya kemarin. Cuma titip tanya ini perubahan algoritma yang paling ini apa ya Om? Yang serba sekarang itu ya Om. Perubahan algoritma yang paling signifikan ya? Iya. Oke, tak tampung dulu. Selain itu? Ada lagi nggak? Selain tentang perubahan algoritma terkini. Yang mau tanya via chat juga boleh, kalau malu-malu berbicara. Kita nyantai aja. Aduh. Oh, mana Mas Pangestu ini? Hilang. Tanya istrinya dulu. Ya Mas, gimana Mas? Cukup itu saja kah, Mas Pangestu? Yuk yang lain. Bang Ahmad. Ya Bang, gimana Bang? Mana Bang Ahmad ini? Ya, Mas. Yo, yang mau diskusi dulu, silakan. Mas Din. Oh, Mas Dari, silakan Mas. Ini mau diskusi soal Facebook Marketplace belakangan ini kan kita itu numpuk banyak banget. Apakah masih ada gitu kan? Nah, setelah di replay masih dan lain-lain bla bla bla, ternyata dari misal 100 orang yang respon itu paling 5, mentok itu 7 sampai 10. Yang lain pada hilang. Nah, itu mungkin ada algoritma baru yang butuh dipelajari lagi. Oke. Berarti chatnya banyak yang masuk ya, sudah ya? Sudah banyak ya, chat masuk. kalau chatnya lumayan banyak ya Mas. Pesanan yang masuk, tapi ngilang gitu ya? Setelah dijawab ngilang gitu ya? Ngilang. Adanya tiba-tiba WA, sudah masuk di WA, dibalas ternyata masih ada gitu. Lah, anu Mas, jualannya apa Mas? Kalau boleh tahu. Yang ditawarkan apa Mas Aris? Mana Mas Aris ini? Yang hilang. Ya apa Mas? Yang dijual apa itu tadi? Yang banyak chat, banyak... Produknya sama. Apa produknya?
Halo? Putus-putus ini. Wah, terpental rupanya. Ya, yang lain dulu yuk. Pertanyaan pertama tentang algoritma, yang kedua dari Mas Haris tadi. Yang ngechat ratusan. Setelah dijawab sekali, hilang. Yuk. Siapa lagi? Bang Ahmad udah balik belum? Mana Bang Ahmad? Sebentar Mas. Yo, Om Agus. Agus Y. Siapa ini Om Agus Y ini? Yuk kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tuh, hilang setelah dipanggil. Yo, Rohmari, ada Roni, ada Mutasdin. Silakan, silakan. Selamat malam, Mas. Wih, malam Mas Roni. Ya, Mas, saya mau tanya, Mas. Kalau di Facebook Marketplace itu apakah mengganti alamat secara berkala atau 1 minggu sekali, misalnya, itu masih worth it atau enggak ya, Mas? Oke. Terima kasih. Siap. Sama-sama Mas Roni. Kondisi lead-nya gimana Mas Roni? Masih dengan menggunakan cara itu yang ngechat terus view-nya gimana? Apakah masih banyak atau sudah tidak ada sama sekali? Enggak, Mas? Kalau lead-nya yang ngechat itu mungkin ketika pertama diganti itu ada sih, Mas, sekitar 15 sampai 30-an. Cuma nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan banyak banget ya. Ketika kita ganti berkala itu banyak banget, tapi sekarang udah semakin lama kok semakin ngedrop gitu loh, Mas. Oke. Jualannya apa Mas Roni? Banyak atau 1-2 jenis? Jualannya banyak, Mas. Maksudnya untuk itemnya ya. Itemnya banyak tapi masih satu niche. Oh, satu niche. Oke. Akunnya ada berapa? Kalau akunnya nggak banyak, Mas, sekitar 5 akun yang dipakai. Oke. Berkali 50, Mas. Wah, lagi ngisi bensin Mas Haris. Arta Berkah Abadi ini siapa ini? Ya, Mas, kenal Mas? Yang lain. Rohmari, Mutasdin, siapa ini? Bang Tasdin. Deduratul Fatimah. Wah, ada perempuannya ini. Mbak atau ibu-ibu ini? Oke,
Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain tak jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, dari pertama, nah, algoritma yang paling berpengaruh signifikan, nah, paling berpengaruh signifikan terkini itu apa saja ya kan? Nah, ini setelah tak amati, algoritma yang paling berpengaruh sekarang itu algoritma urusan spammer, Mas. Urusan spamming. Jadi semakin banyaknya jualan, semakin banyaknya penjual yang beralih masuk ke Facebook Marketplace, itu membuat persaingan kan semakin ketat ya di Facebook Marketplace sendiri. Nah, orang-orang ini sekarang mainnya karena kebiasaan pakai tools, kebiasaan pakai ternak yang banyak akun, itu mengakibatkan banyak yang brutal mainnya. Mainnya banyak yang brutal, mainnya banyak yang sehari itu bisa sampai ratusan posting, ada yang satu akun itu 60 postingan, 100 postingan gitu. Nah, dan itu sangat masif sekali terjadi. Sehingga muncullah algoritma baru. Facebook mendeteksi banyaknya aktivitas spamming. Nah, hubungannya dengan kita apa? Nah, hubungannya dengan kita harus menghindari spamming itu. Menghindarinya dalam artian gini, pola dan aktivitas para spammer ini kan sama semua. Ya. Posting banyak produk, ya. Akunnya tidak aktif, dan sehari postingnya bisa dikatakan sangat banyak sekali gitu. Dan durasi waktunya jeda waktu antar satu postingan dan postingan yang lain itu sama semua terlalu dekat. Nah, aktivitas-aktivitas semacam itu yang ditandai sama si Facebook sebagai aktivitas spamming. Maka solusinya kita, kalau tidak ingin ditandai sama si Facebook sebagai spammer akun kita, maka harus diselamatkan. Nah, cara menyelamatkannya yang pertama, akunnya itu harus aktif. Akunnya harus aktif di luar marketplace. Ini sudah saya sampaikan di video materi sih. Akunnya harus aktif ini. Kemudian harus satu niche. Kayak yang tadi Mas Roni tadi sudah benar. Jualannya satu niche. Nah, kemudian aktivitas interaksinya untuk membuat aktif itu kalau bisa sesuai dengan target marketnya, dengan apa yang dijual. Contoh, ya kan? Contoh jualan obat kutu kucing gitu nah ya. Contoh obat kutu kucing ya. Aktivitas interaksinya dengan aktivitas interaksi dari target market obat kutu kucing ini. Misalkan grup penjual kucing, orang-orang yang jual beli kucing gitu kan. Nah, aktivitasnya disesuaikan dengan apa yang kita jual. Aktivitas nambah pertemanan, aktivitas gabung grup, aktivitas di dalam grup. Nah, itu disesuaikan juga. Yang pertama, dari sisi keaktifan sebuah akun. Jadi memang memang agak banyak aktivitasnya, tapi itu bisa menyelamatkan akun kita dari orang ditandai spamming tadi itu. Nah, yang kedua adalah jumlah postingan. Nah, jumlah postingan ini kalau dulu saya bisa menyarankan sampai sehari 20 kali gitu ya. Sehari bisa sampai 20 kali, tapi untuk saat ini, kondisi saat ini sehari itu 5 kali aja cukup. Jadi satu akun sehari postingnya 5 kali. Nah, itu sudah cukup itu. Nah, menyiasatinya adalah dengan banyak akun.
Kalau sehari 5 postingan, kita hanya butuh 20 akun untuk bisa 100 postingan per hari. Jangan satu hari 100 postingan. Nah, itu sangat tidak bagus. Sangat tidak disarankan. Itu. Kemudian durasi, apa ya? Timing ya, lebih tepatnya. Timing kita dalam waktu memposting. Nah, itu jangan dalam satu waktu. Kalau bisa 5 itu dimanfaatkan di semua waktu. Artinya pagi posting, siang posting, sore posting, malam posting. Gitu. Jadi polanya enak ini nanti. Polanya ya, buka akun satu gitu. Misalkan teman-teman punya 20 akun. Buka akun satu pagi gitu ya. Posting sekali. Buka akun 2 posting sekali, buka akun 3 posting sekali. Sampai 20. Nah, nanti baru siang. Nah, itu lagi. Nah, di sela-sela postingan ya, teman-teman bisa manfaatkan aktivitasnya untuk interaksi, untuk nambah, bikin akun baru, untuk ternak akunnya. Nah, itu yang bisa menyelamatkan akun kita dari algoritma yang sekarang. Banyak yang ngomong ada akun yang memang lagi sepi, ada yang rame dan itu katanya normal. Bukan. Saya kurang sependapat dengan hal semacam itu. Akun yang punya teman-teman yang mulai sepi ya, itu karena sudah ditandai sebagai spamming. Itu. Maka caranya adalah hentikan aktivitas spamming itu. Gitu. Gitu ya Mas Pangestu. Semoga bisa menjawab Mas. Terus pertanyaannya Mas Haris tadi nanti aja dijawab di belakang. Yang banyak chat tapi yang closing atau yang respon sedikit, itu ada polanya itu sekarang. Di video teknik closing tidak saya bahas secara detail ya. Nah, mungkin nanti setelah ini kita bahas lebih lengkap lagi. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mas Roni. Kalau merubah alamat berkala itu apakah masih work? Masih Mas sebenarnya. Tapi tidak perlu berkala juga. Artinya gini, itu seminggu sekali itu kan sudah ada fitur memperbarui postingan. Ya kan? Nah, aktivitas merubah alamat ini sejatinya adalah seperti halnya kita memperbarui postingan. Artinya postingan kita tersebut itu diperbarui gitu. Artinya ya naik lagi. Makanya seringkali sesaat setelah kita merubah alamat, kemudian tiba-tiba ada yang ngechat. Nah, itu karena statusnya hampir sama seperti memperbarui postingan. Dan ini perlu digarisbawahi ya, itu tidak hanya dengan merubah alamat. Merubah judul, merubah deskripsi, merubah gambar, itu pun berfungsi sama. Artinya, jika masih ingin mendominasi di alamat tersebut, kita tidak perlu merubah alamatnya, tapi ubah saja hal yang lain, seperti harganya, judulnya, deskripsinya, atau gambarnya gitu. Nah, itu aktivitas edit sebenarnya. Dan itu yang membuat akun kita naik terus. Gitu. Itu Mas Roni ya. Bisa dimengerti Mas Roni? Baik Mas, terima kasih. Nah, Mas Roni ada pertanyaan lain nggak? Terkait itu Mas, akun ditandai sama Facebook ya Mas? Apakah mungkin untuk akun-akun yang kita miliki itu bisa dideteksi dari
IP address kita ya, Mas. Terima kasih. Nah, ini sering terjadi. Sering terjadi, saya juga pernah mengalami. Jadi IP WiFi ku itu sudah terdeteksi aktivitas spamming, sehingga aktivitas apapun selalu kena peringatan meskipun itu aktivitas yang aman. Nah, dan yang salah ini akun A, tapi akun B, akun C, dan akun-akun yang lain kena imbasnya. Nah, solusinya dulu itu saya ganti IP WiFi-nya. Yang kapan nggak webinar yang? Kalau yang kalau yang pakai WiFi. Nah, kalau WiFi yang statis kayak MyRepublic, IndiHome dan lain sebagainya itu bisa request ke operatornya masing-masing. Telepon aja ke operatornya, nanti request ganti IP gitu. Itu bisa. Atau reset IP gitu. Itu bisa. Nah, tapi kalau pakai yang paket seluler, data seluler itu bisa dengan mode pesawat 10 detik atau 5 detik, kemudian dinyalakan lagi, itu sudah berubah IP-nya. Gitu, Mas Roni. Menjawab, Mas ya? Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Ini banyak yang baru join ini. Muncul yuk, kenalan dulu. Banyak yang baru masuk. Mas Bidin. Yoi. Sorry Mas, tadi terputus Mas. Wah, Mas Haris. Iya, Mas. Baru nyampe rumah. Oh iya. Gimana, Mas Haris? Tadi produknya aku jual produk itu 2 jenis Mas. Tapi semua Facebook itu tak jualin itu semua. Maksudnya tak buat posting itu semua. Jadi sehari itu posting 15. Oke. Satu dari sendal itu sendal kesehatan sama sendal biasa 55. Kemudian ada dari olahan seafood, kerupuk-kerupuk itu 5, postingan 5. Jadi total 15. Oke. Nah, itu belakangan ini aja sih. Orang sering hilang itu. Oke. Nah, terkait orang yang sering hilang, terus banyak chat, kemudian yang closing sedikit. Nah, ini kebetulan di Zoom ini saya ngundang teman baik saya. Ini ada Pak Indra. Pak Indra ini ahlinya adalah teknik closing, teknik follow up. Nah, ini saya banyak belajar dengan Pak Indra ini. Nah, malam ini akan sedikit sharing Pak Indra tentang teknik closing yang benar, teknik komunikasi yang benar, atau sampai teknik follow up yang benar. Nah, supaya banyak yang chat tadi itu, banyak yang closing juga. Jadi permasalahan banyak yang chat kemudian yang closing sedikit itu bisa teratasi. Nah, gitu ya. Nah, monggo Pak Indra, prolog dulu. Selamat malam teman-teman. Saya kebetulan baru gabung dengan diajak Mas Abidin. Mungkin saya perkenalan background saya sedikit ya. Jadi saya berkecimpung di sales offline itu sudah dari mulai tahun 98. Dari Monter itu saya sudah menjadi sales. Memang masuknya sekarang itu kurikulumnya adalah baru karena sudah menjadi digital. Kalau dulu offline itu sebenarnya tidak ada bedanya sih antara offline dan online. Hanya yang membedakan adalah kecepatannya. Kalau dulu di offline kita mendapatkan prospek ya, istilahnya prospek itu mungkin 5-10 untuk sehari. Kita masih bisa follow up dengan telepon, dengan SMS, BBM waktu itu, dan chat. Tapi karena kecepatan digital, jadi banyak
teman-teman marketing itu rata-rata kewalahan dengan menjawabnya kewalahan. Tapi beberapa terakhir ini saya sudah merubah kurikulum untuk untuk closing ya. Dalam hal ini closing. Ternyata closing itu adalah hasil. Yang paling penting adalah prosesnya. Proses yang pertama, menurut saya ada 4 proses. Ya. Pertama adalah trust, kepercayaan. Yang kedua, menggali kebutuhan. Yang ketiga adalah problem solving, mengatasi keberatan. Yang keempat, closing. Gitu. Jadi rata-rata di teman-teman marketing yang sekarang itu, ketika orang masuk, itu langsung jualan. Nah, berarti ketika konsumen atau pelanggan itu masuk, langsung masuk ke proses 4. Sedangkan yang harus dijalankan adalah proses 1, trust dulu, membuat trust-nya dulu. Yang kedua itu adalah menggali kebutuhannya, menggali keuangannya, gitu ya. Dan justru malah lebih penting adalah menggali authority-nya, siapa yang memakai. Yang ketiga, baru mengatasi keberatan. Dengan 3 itu sudah proses, akhirnya mau tidak mau akan terjadi closing. Itu. Nah, kembali lagi yang tadi saya bilang, trust itu juga membentuk sebuah trust. Itu gak gampang juga. Pertama dari tampilan fitnya, dari tampilan gambar, dari histori yang Anda tampilkan. Bahkan, ya non sewu ya, wajah kita aja mereferensikan trust. Jadi, mungkin itu dulu, secara produk, secara itu dulu yang kita kemas, agar orang masuk ke dalam akun kita itu sudah terjadi trust dulu. Nah, ketika trust itu masuk, tadi kan teman-teman mungkin sudah difilter ya, masuk ke WA, itu trust kedua. Jadi kalau sudah masuk ke WA, bisa dikatakan orang ini sebenarnya tidak tanya-tanya. Teman-teman bisa bayangkan, tidak akan mungkin kita sendiri masuk ke dalam outlet, contoh nih saya, nggak ada kebutuhan, nggak ada apa, saya masuk ke dealer sepeda motor. Terus tanya, Honda Beat berapa Mbak? Terus yang Vario berapa Mbak? Terus setelah itu pergi. Itu tidak akan mungkin. Jadi kalau teman-teman lead-nya masuk banyak dan apalagi masuk ke WA, tinggal bagaimana orang itu kebutuhannya kapan, sekarang, secepatnya, atau nanti menunda. Nah, jadi yang pertama adalah kita anukan trust. Sedangkan trust sendiri itu variabelnya banyak sekali. Bagaimana kita tahu tipologi, dalam artian begini, ada orang itu kan, tipologi ada 4 saya bagi. Tipologi untuk puasa, itu ngomongnya saklek. Hargamu berapa? Diskonnya berapa? Nah, orang seperti puasa tadi itu tidak bisa kita jawab dengan panjang lebar. Harus dengan cepat juga. Jadi ada puasa, ada gaul, ada pemikir, ada juga yang ini. Satu lagi, bentar, puasa, harmoni. Jadi kalau pemikir, kalau ada orang yang masuk dengan tipologi pemikir, itu rata-rata kita tidak bisa dengan langsung hantam, Ibu kebutuhan sekarang saya kasih diskon kalau mau sekarang, ini tidak bisa. Jadi orang pemikir adalah ya diberikan kesempatan untuk berpikir, tapi jangan terlalu lama. Nah, ini tidak bisa dijelaskan lewat Zoom gitu ya, teman-teman, karena ya ini sebuah materi gitu. Jadi panjang gitu. Tapi teman-teman biar tahu aja proses closing itu ada proses. Itu baru proses yang membuat trust atau keyakinan. Untuk lebih cepat lagi, kita bisa buat kesamaan. Contoh, kalau saya tanya, Pak Abidin, asli dari mana Pak? Sebelum saya jualan, saya bertanya kepada Pak Abidin.
Pak Bin asli dari mana, Pak? Saya dari Gresik. Oh, orang tua saya juga Gresik, Pak. Meskipun itu kita buat-buat, atau kita memang pernah. Atau saya pernah, Pak, ke Gresik. Beli nasi kerawu. Yang enak di sebelah mana? Itu adalah kesamaan. Itulah sebuah trust ditimbulkan dengan kesamaan. Dengan begitu, alam bawah sadar mereka tidak define, tidak define gitu ya. Karena biasanya pelanggan yang masuk pasti tidak mau dia ditembak langsung jualan. Sama dengan kita marketing juga akan menghindari seorang marketing. Nah, kalau tidak mau dihindari sebagai marketing, ya jangan jadi marketing, menurut saya. Jadi jadilah tidak seperti marketing, jadi tidak langsung produk. Tapi pertanyaannya lagi kembali ya, jadi kalau sehari saya di sepeda motor, di mobil itu ada orang lead masuk atau WA itu saya harus menjawab, itu ada orang 20. Saya tidak mungkin membuat pernyataan itu atau membangun sebuah trust. Gitu. Sebenarnya ada tipsnya sebenarnya teman-teman. Jadi paling cepat adalah energi kita happy dulu gitu. Happy dulu. Jadi kebetulan saya lagi sertifikasi saya adalah dari hipnoterapi dan hipnosis dan NLP, di mana saya belajar tentang energi. Jadi kalau Anda membalas sebuah chat dengan kondisi ibarat kata sumpek gitu ya, jengkel, dia orang yang membuat yang Anda jawab chatnya itu akan merasakan energinya. Nah, kalau Anda mau menjawab, pastikan energi Anda baik dulu. Itu dia akan merasakan. Dan sekali lagi bahwa nilai kesopanan di dalam chat itu sangat-sangat berpengaruh untuk membuat trust. Nilai kesopanan, contoh. Saya mau tanya barang A. Ya, kalau membuat trust, pertama adalah energinya saya baik dulu. Kesopanan adalah saya biasanya terima kasih sudah menghubungi Indra. Saya senang berkenalan dengan Ibu. Alhamdulillah ini kebetulan orang yang 70 Bu, Ibu yang sudah atau Bapak sudah mengejak kami. Itu adalah nilai kesopanan. Meskipun itu hanya copy paste jawaban itu. Tapi maksud saya begini, trust itu timbul dari kesopanan. Itu akan jauh lebih cepat. Jadi akan masuk ke tahapan kedua, yaitu tentang menggali kebutuhan. Contoh tadi barang, ya saya tidak tahu ya barangnya apa aja gitu. Tapi secara umum, kenapa orang itu tanya barang itu berarti ada nilai kebutuhannya. Nah, nilai kebutuhan itu yang harus kita tanya. Kebutuhannya untuk apa? Meskipun ya contoh nih makanan kayak kerupuk. Ya sudah tahu pasti itu akan dimakan. Ya kita tanya, nggak apa-apa. Ibu kebutuhan kerupuknya untuk apa, Bu? Ya nggak apa-apa, Mas, buat camilan. Atau saya buat makan. Nah, dari situ Anda bisa mengembangkan yang namanya kebutuhannya itu tadi. Kenapa kok beli kerupuk ini? Kenapa? Itu nanti akan keluar yang namanya permasalahan. Nah, ketika muncul permasalahan, contoh ini untuk makan setiap pagi. Kerupuk ini bisa makan setiap pagi. Kalau nggak ada kerupuk setiap pagi, saya nggak bisa makan. Nah, problemnya itu berarti harus setiap pagi dia harus makan. Dari situ masuk ke tahapan ketiga, namanya problem solving. Ya itulah yang kalau Anda bisa memberikan solusi terhadap ibu itu. Contoh, saya akan kirimkan setiap hari Bu, setiap malam saya setiap hari saya kirimkan, nanti Ibu kemas itu di dalam
toples atau apa gitu ya, itu akan terjadi yang namanya problem solving itu akan teratasi. Mau tidak mau akan menjadi yang namanya penjualan dan closing. Teman-teman, itu proses yang harus dilalui menurut saya, meskipun offline dan online itu hanya beda kecepatan. Nah, kalau menurut saya penjualan adalah bagaimana produk Anda bisa mengatasi kebutuhannya. Kalau sekiranya Anda bisa mengatasi kebutuhannya, Anda akan bisa lebih gampang menjual. Jadi barang yang kita jual adalah kebutuhan seseorang. Otomatis yang kita tekankan adalah bagaimana kita mengatasi permasalahan mereka. Kita memberikan jalan keluar untuk mereka melalui produk kita. Nah, bagaimana mau masuk, menggali, dan berinteraksi dengan baik, pintu utamanya adalah trust itu tadi. Membuat sebuah trust. Itu sih sementara untuk barangkali ada pertanyaan, monggo, silakan. Langsung tak tanggapi ya, Pak Indra ya. Mungkin keluhan teman-teman ini mungkin seperti ini. Biasanya di Facebook Marketplace itu kan kalau ada orang yang tertarik, selalu chat pertama dari calon konsumen itu gini, apa masih ada gitu, apa masih ada, kemudian diikuti harga berapa atau lokasi di mana. Nah, itu 3 pertanyaan yang paling sering diajukan oleh calon konsumen di Facebook Marketplace terutama. Nah, kalau menerapkan teori dari yang dijelaskan Pak Indra tadi, teori menciptakan trust, kemudian kesopanan. Nah, saran dari Pak Indra, jawaban pertama kita apa? Karena biasanya Pak ya, faktanya teman-teman itu gini, apakah masih ada? Biasanya dijawab ya iya masih ada, silahkan gitu kan. Setelah itu si konsumen ini menghilang jadi ninja gitu. Nah, mungkin ini ya jawaban awal dulu, jawaban awal dari pertanyaan pertama yang muncul. Nah, itu apa kira-kira yang tepat? Ya. Nah, monggo. Berarti aja ya, role play istilahnya. Jadi kalau ada, tadi kebanyakan masuk adalah apa tadi Pak Fidin jadi pelanggan, saya jadi ininya, jadi marketing. Contoh nih, chat pertama kali gitu. Apa Pak? Chat pertama, apa ini masih ada gitu? Saya akan tanya, saya akan masuk ke dalam trust dulu bahwa mohon maaf, saya ini dengan kan karena ada nama ya, dengan atau kalau tidak ada nama berarti harus dijawab nama apa, harus ditanyakan namanya. Maaf, dengan Bapak atau Ibu siapa? Nah, gini, permasalahan yang paling banyak dialami ketika dijawab dijawab dengan akan dijawab itu ngilang gitu loh Pak. Jadi Pak, sebelum saya masuk, saya akan jelaskan. Kalau ada yang namanya teman-teman bisa lihat adalah YESET, gitu ya. Ada YESET. Jadi kalau ketika pelanggan itu tanya apakah barangnya masih ada, terus Anda jawab, dia akan menghilang karena dia sudah tahu jawabannya. Jadi buat dia menunggu untuk jawaban dan harusnya kita yang mengkondisikan atau yang memimpin percakapan. Jadi kalau tadi dibilang barangnya masih ada, saya tidak akan menjawab. Saya akan menjawab kebutuhan Bapak itu apa, segera atau masih menunggu. Putus-putus Pak Indra suaranya. Jadi kalau ada pertanyaan, nah jelas. Ya, saya ulang.
saya tidak akan menjawab langsung ketika dia tanya, karena itu informasi yang dia sudah dapat. Setelah itu dia akan menghilang. Tidak tahu. Padahal sebenarnya saya harus melakukan tahapan menggali. Orang ini kapan butuhnya? Di mana lokasinya? Kemampuan belinya berapa? Kalau tadi dibilang. Jadi kalau ada pertanyaan tentang barangnya ada atau tidak, saya akan tanya, kebutuhan Bapak Ibu kapan? Kalau dia tanya lokasinya di mana, saya akan tanya kembali, lokasi Bapak Ibu di mana? Bukan saya yang menjawab. Nah, kalau ada pertanyaan juga tadi harganya berapa, untuk budget untuk pembelian produk kami berapa? Itu Pak Bidin. Kalau Oke, siap. Nah, mungkin gini, ketika dijawab kemudian ya kita misalkan kita sudah menjawab seperti tadi, tapi si konsumen itu hilang. Nah, itu maka baiknya gimana, Pak? Apakah masuk ke tahap follow up atau bagaimana? Jadi ada yang namanya filter data kalau makanya kenapa di setiap marketing itu selalu akan ada yang namanya database, prospek atau hot prospect dan deal. Ini teman-teman harus kualifikasikan, harus difilter benar-benar. Jadi ketika 100 data masuk dan itu butuh percakapan, seandainya dia sudah mengatakan tentang masalah need authority money di tahapan kedua sudah masuk, itu sudah dianggap kategori prospek. Kalau menghilang ataupun ditanya itu tidak jawab, itu dikatakan database. Bukan data rusak ya, database. Nah, kalau sudah masuk ke dalam problem solvingnya sudah teratasi, itu akan dikatakan yang namanya prospek. Jadi tidak bisa disamakan ketika 100 data masuk, itu semuanya adalah deal atau kita harus filter data dulu. Dan itu follow up-nya berbeda-beda. Follow up database ada caranya sendiri, follow up prospek itu harus bagaimana, dan follow up prospek itu juga ada. Nah, kenapa saya di tim saya yang sekarang, saya buat perbedaan antara pengolah data dengan closing. Jadi bagaimana lead masuk di filter dan bagaimana data masuk yang sudah di filter itu menjadi closing. Itu ada 2 orang tahapan. Tidak bisa saya samakan satu. Kalau teman-teman membuat itu tidak dibedakan, orang lain hanya sendirian melakukan itu, ya berarti butuh waktu. Data. Itu juga. Suaranya menghilang Pak Indra, yang terakhir. Yang terakhir. Kayaknya itu colokan itu nih deh. Colokan headsetnya itu kesenggol atau kurang pas gitu. Gini tes. Nah, ini jelas ini. Oh, berarti kejauhan Pak ininya. Ya. Tadi sampai mana Pak? Ya, saya ulang ya. Jadi ketika lead masuk yang 100 data itu di marketing di saya selalu akan saya filterisasi. Saya kualifikasikan. Ini termasuk database, termasuk prospek, atau termasuk hot prospect, atau bahkan sudah deal gitu. Nah, karena setiap data, setiap 4 variabel ini itu follow up-nya berbeda, tekniknya berbeda juga. Jadi tidak bisa disamakan dengan 100 data masuk itu semuanya dianggap sama. Kualifikasinya seperti ini contoh. Ketika masuk dia tanya, tadi Pak Bidin bilang, tahu-tahu menghilang, itu masuk ke database. Terus kalau dia sudah ditanya sampai ke menggali kebutuhan dia menjawab, gitu. Setelah itu diam,
itu termasuk data prospek. Kalau dia sudah menjawab tentang problemnya, problemnya ini saya pernah pakai ini tapi begini-begini Pak, gini-gini, itu masuk ke hot prospect. Itu hampir deal sebenarnya. Nah, cara penanganan dari tiga variabel ini berbeda. Tidak bisa disamakan. Gitu. Follow up-nya maksudnya berbeda. Database contoh nih, orang menghilang, nggak apa-apa. Orang menghilang nggak apa-apa. Anda lain waktu kasih gimmick, kirim aja sebuah kayak template yang membuat dia akan bertanya ulang. Karena prinsipnya adalah tadi saya bilang tidak ada orang gila masuk ke dalam akun kita, apalagi sampai WA. Tidak ada orang gila, hanya kebutuhannya yang tertunda. Menurut saya begitu. Apalagi apa ya? Sekarang agak sulit ya mencari data masuk banyak, gitu. Agak sulit. Bagaimana indikasinya bahwa ini adalah data prospek atau data hot prospek? Kalau kita tidak memfilterisasi dan membuat skill bagaimana dia menaikkan dari prospek ke hot prospek atau database ke prospek gitu. Akhirnya kebanyakan teman-teman adalah saya akan gelontorkan semuanya tentang buat akun banyak segala macam. Ada data masuk 1000, yang closing cuma 1. Karena apa? Karena fokusnya ke kecepatan, bukan ke follow up. Gitu. Jadi rasionya akan menjadi sedikit. Kalau Anda sudah terbiasa membuat rasio itu sekarang jadi 1%, besok dengan teknik ini menjadi 5%, naik lagi 10%, itu akan jauh efisien. Itu sih barangkali bisa menjawab pertanyaan Anda. Lengkap ya jawabannya. Mantap. Gimana teman-teman? Yang terutama yang mengalami banyak chat, tapi yang ngechat menghilang, itu mungkin perlu dikategorikan. Atau mungkin jawaban pertamanya yang perlu diperbaiki. Saya rangkum jawaban dari Pak Indra adalah jawabannya yang pertama membangun trust dan kesopanan gitu ya. Membangun trust dan kesopanan, kemudian kita harus memimpin percakapan ya, kemudian pertanyaannya jangan langsung kita jawab tapi kita gali dulu kebutuhannya gitu ya. Mungkin itu kesimpulannya supaya apa ya? Ya data calon konsumen yang masuk ke kita ini tidak sia-sia gitu. Bisa terkonversi menjadi penjualan yang banyak. Ya, yang ngechat 100 yang closing 1 kan kayak lucu gitu ya. Mungkin itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Silakan yang mau diskusi atau mau bertanya lagi tentang hal itu, yang kurang jelas di mananya, kita selesaikan malam ini ya. Gitu. Ya silakan. Mas Haris masih ada Mas Haris? Ya Mas Bidin. Halo Mas Bidin. Ya Mas, gimana Mas Haris? Jawaban dari rekan saya Pak Indra tadi. Beberapa Masnya minta sarannya kalau misal gini, kan dia tanya apakah masih ada, kan selama ini kan saya jawabnya masih Kak, bla 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 bla. Silakan untuk respon cepat silakan hubungi nomor ini. Nah, kalau dia tidak jawab, template itu saya kirim lagi. Setelah beberapa kali kirim, dia keluar dari grup itu malah. Risih ya? Risih mungkin dia. Atau mungkin ada saran kata-kata apakah gitu. Ya. Ya, monggo Pak Indra. Ya. Makasih Mas tadi pertanyaannya. Ya tadi sempat saya sampaikan bahwa kita semua meskipun marketing ya takut dengan marketing. Jadi kalau tadi tanya barangnya masih ada, kalau jenengan Masnya jawab masih ada,
bla 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 bla. Itu mau tidak mau itu sudah masuk ke penjualan, langsung jualan. Nah, kayak kalau dicoba besok kalau ada tanya apakah masih ada barangnya, gantian kita yang tanya sebelum kita menjawab ada atau tidak, itu kita yang tanya kebutuhannya mau kapan, agar terjadi pembicaraan dan juga kita bisa menggali ini kapan butuhnya. Bisa jadi barangnya masih ada, kalau kita jawab ada, ternyata kebutuhannya itu nanti 2 bulan lagi, kan bisa jadi begitu. Nah, akhirnya kita sulit mendeteksi bahwa sebenarnya dia butuh atau tidak. Oke, siap Pak. Ya. Oke, berarti kuncinya di jawaban pertama, Pak ya. Jawaban pertama menentukan segalanya. Ada yang nama teknik YSET itu, Pak. Itu kan memang kita harus mengendalikan komunikasi. Kita tahu sebenarnya orang ini sebenarnya kebutuhannya sekarang atau kapan gitu kan kita nggak tahu kalau kita nggak tanya. Betul. Terus kebutuhannya dia rencana mau beli berapa gitu biasanya ya. Ya, kebutuhannya kapan terus. Oke. Ya, yang lain silakan. Nah, ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Mumpung saya ngajak rekan saya yang ahli closing dan ahli follow up ini. Ngomong gratis. Ngomong gratis. Mas Bidin, saya lagi boleh Mas Bidin? Boleh, monggo. Oke, yang problem pertama tadi start malam ini atau besok mungkin saya implementasikan. Kemudian gini, kalau ada customer yang sudah masuk ke WA, itu kan dia biasanya langsung klik link yang di iklan kita ya, jadi dia langsung diarahkan ke WA. Nah, untuk menggiring dia supaya save nomor kita, itu triknya seperti apa? Ya begini Mas, terima kasih pertanyaannya. Jadi kembali lagi ke tahap 1 adalah trust gitu. Kita tidak bisa mengendalikan dia nge-save atau tidak gitu. Iya. Dia akan simpan nomor kita ketika dia butuh kita gitu. Jadi kondisikan bahwa dia butuh kita. Adalah trust itunya dulu gitu. Terima kasih sudah menghubungi saya bla bla bla. Kan itu hanya copy paste kan, tapi nilai kesopanan untuk membuat trust itu lebih gampang. Nah, kalau orang sudah respect dalam hal ini kita tidak keluar sebagai sales gitu ya, tapi sebagai pertemanan atau ada kesopanannya, dia akan simpan. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk menyimpan ketika dia sendiri tidak mau. Sama halnya kita sendiri kalau kenalan dengan orang pertama kali, Pak, minta nomor telepon boleh atau tidak? Ya kalau orangnya yang tanya dan itu adalah trustnya dapat, saya akan kasih. Apalagi itu trustnya. Nah, jadi membuat trust kita harus berpikir. Putus Pak Indra. Ya, membuat trust itu kita harus bertanya. Buatlah kesamaan dalam pembicaraan percakapan pertama kali itu. Contoh yang tadi saya bilang gitu. Makasih Bu, di mana? Di Surabaya. Saya punya saudara Bu di Surabaya. Atau Surabaya rujak cingkurnya enak ya Bu ya. Itu aja. Hanya cukup satu kata terbuka pembicaraan dan membuat trust gitu. Oh gitu. Oke Pak, siap Pak. Ya, jadi tingkat kesopanan di variabelnya digedekan. Ajak dia ngobrol
tanpa harus embel-embel kita jualan. Oh iya. Ya. Terima kasih jawabannya, betul. Oh, tanya lagi ada pahala ya, Mas. Ya selama ini kan begitu ada WA masuk atau inbox masuk kan langsung saya tawarkan. Inboxnya di apa, langsung saya tawarkan barangnya kan gitu. Mungkin ini bisa saya terapkan. Terima kasih banyak Pak Indra. Oke, sama-sama. Karena memang ya gak salah ya, kita kan banyak masuk. Orang tanya itu kadang bingung, ngetik ya males, ada ya males. Tapi kalau dulu teori ini bisa dilakukan, tapi sekarang ini terlalu banyak orang iseng, gitu ya. Terlalu banyak orang iseng, terlalu banyak orang pegang handphone, tahu sosmed itu banyak. Jadi kita mau tidak mau ya memfilter data itu tadi. Ya itu benar banget, Pak. Apalagi barang-barang yang non sewu ya, kalau harga-harga mungkin di atas 1 juta, gitu ya, di atas 2 juta, bahkan 100 juta, 500 juta gitu ya, kayak mobil apa, itu wajib gitu, nggak bisa langsung. Kecuali kalau kebutuhan pokok gitu. Kebutuhan pokok kayak yang langsung itu monggo, langsung aja. Sedikit gitu ya, membuat trustnya sedikit. Terima kasih Bu sudah menghubungi Ibu orang yang berapa ke berapa gitu ya. Terus kebutuhan Ibu apa? Kebutuhan Ibu untuk kapan ini namanya? Itu yang barang yang cepat gitu. Dia langsung tanya, dia akan jawab gitu. Langsung tanya. Kebutuhanku secepatnya Mas. Oke Bu, saya bisa kemana? Harganya berapa? Budget Ibu berapa? Loh, sampai harga berapa? Kasih 3 pilihan harga. Ada yang dia akan memilih yang tengah. Jadi buatlah 3 harga atau 3 paket, meskipun itu tidak ada. Ada pun juga Anda lebih bagus gitu. Kalau seandainya nih milih yang ada harga 1, 2, 3, kira-kira dia milih ketiga, sedangkan kita mengarahkan yang harga kedua gitu. Harga 1 dia milih harga 3, kan nggak ada itu, kita kan manipulasi ini kan. Oh ini kebetulan stoknya habis, tinggal yang kedua. Nah itu butuh kecepatan. Ini kok ada yang ngak-ngik ya. Sudah tak mute. Yuk lanjut. Ya jadi gitu. Jadi apa? Tergantung kalau produk yang cepat di bawah 50.000, 100.000 itu ya harus cepat ini ya, follow up-nya itu. Tapi tetap urutannya adalah trust, kebutuhan, mengatasi keberatan, baru itu closing. Meskipun hanya kalimatnya cuma sekali, satu trust untuk sekali kalimat yang membuat kalimat trust. Yang kedua, kebutuhannya kapan, terus budget Ibu berapa, itu kan tahapan kedua. Yang ketiga, dia akan jawab, mahal ya harganya. Menurut Ibu harganya berapa? Makanya dibuat 3 harga. Maaf Pak, saya potong. Oke. Mungkin dari Pak Indra bisa kasih kata pertama untuk membangun trust itu, Pak. Yang tadi kasih contoh lah. Oh, yang cepat ya. Oke, saya sempat katakan gitu ya. Ketika orang masuk, pertanyaannya tadi masih ada. Gitu. Iya. Yang pertama, energi kita dulu. Jangan sampai membalas chat atau DM atau messenger gitu ya, apapun itu. Anda dalam kondisi yang emosi. Itu dia akan kerasa, Pak. Nah, emot-emot senyum, emot-emot itu penting sekali. Jadi kalimatnya sederhana sebenarnya, tapi energi itu yang membuat kalimat itu menjadi kuat. Jadi kalau kita happy dalam membalas chatnya, hanya membalas terima kasih Pak sudah menghubungi saya,
Itu aja sebenarnya kalau Anda kasih emot senyum, itu aja sudah membuat trust sebenarnya. Karena dia masuk ke masuk ke profil, ke akun itu kan sudah pertama kali kalau dia mau tanya, itu kan sudah trust pertama, tahapan pertama. Tahapan kedua dengan pertanyaan yang simpel tadi itu sebenarnya dia sudah cukup. Nah, tinggal Anda langsung melanjutkan pertanyaan yang kedua tentang penggalian tadi. Kebutuhan barangnya ada, kebutuhan ibu untuk apa? Kalau dia menjawabnya masih ketus, Anda harus kembalikan kalimatnya itu ditambahin trust lagi. Contoh, kebutuhannya ibu kapan? Secepatnya mas, itu kan ketus. Secepatnya mas, kasih ibu atas informasinya. Itu kan kalimat trust. Terima kasih atas informasinya. Kalau untuk secepatnya, berarti bisa saya kirimkan hari ini atau besok. Dikasih pilihan ya? Kasih pertanyaan tertutup istilahnya. Ya. Jangan terbuka. Kalau terbuka, dia akan biar kemana-mana. Kasih pertanyaan tertutup antara besok atau sekarang. Jadi dia akan menjawab dua pilihan. Nah, ketika dia menjawab, ya sebentar mas, saya pikir-pikir dulu. Gitu. Berarti itu masih belum termasuk kategori hot prospect. Belum bisa di closing saat itu juga. Harus masuk kembali lagi ke trust tadi. Oh maaf bu, gitu. Maaf itu kalimat trust. Oh maaf bu, ibu kebutuhannya, kapan kalau boleh tahu? Dia akan menjawab lagi gitu. Jadi kalau seandainya sudah sampai hampir ke pos itu nggak bisa kurang harganya. Kok kemahalan atau kok barangnya yakin bagus sesuai dengan foto. Itu kan problem solving. Masuk ke tahapan ketiga. Anda harus melakukan itu. Kalau Anda bisa menjawab problemnya dia, baru langsung masuk ke posting tadi. Jadi sih kalau kalimat pertama kali untuk membuat trust adalah banyak sekali maaf itu juga trust, emot itu juga trust, dan terima kasih itu juga kalimat trust. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda membalas pertama kali, Anda harus karena energi itu nyampe ke user, ke pelanggan. Oke. Ini antara percaya nggak percaya, tapi kalau Anda coba, Anda pernah di-chat teman Anda nge-chat teman Anda bisa merasakan sebenarnya. Kalau Anda fokus, Anda bisa merasakan. Arek iki atau temanku ini rasanya lagi apa? Ya, benar, Pak. Benar, ya, benar. Kalau lagi fokus, benar kita pantengin, kita tahu. Apalagi sama pasangan. Biasanya kelihatan, sudah makan, sudah. Kamu kena apa sih kok ketus? Pasti gitu. Ada jawabannya ya sudah. Nah, energi itu yang paling penting. Jadi itu yang membuat trust dan kesopanannya nyampe ke dalam pelanggan. Itu semoga bisa menjawab, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Pak Indra. Mantap. Biasanya kita gini ya, ada itu penjual itu banyak, yang ngecat sudah numpuk banyak, melihatnya aja udah biasanya energinya udah kurang bagus. Makanya dalam menjawab pun berpengaruh, Pak ya. Benar. Saya pernah ngalamin juga itu di marketing saya itu bingung gitu. Waktu itu saya handle penjual mobil Honda. Dia pertama jual 4 sampai jual 10 unit per bulan. Dia kepingin menaikkan. Bisa nggak 10, 15? Bingung. Dia jawabnya. Jadi kapasitasnya hanya 10. Kenapa? Karena dia menjawab. Terus ini nggak bisa ditinggal. Pada saat dia nyetir mobil
Ada orang tanya, dia harus jawab. Dan itu maksimal hanya 10 unit 1 bulan. Terus tanya ke saya, Pak, ya apa Pak naikkan penjualan 20? Itu bagi tim berarti. Kalau kapasitasnya hanya segitu, bagilah. Harus ada tim sosmed, harus ada tim data, dan harus ada tim closing. Itu baru kamu bisa membuat penjualan lebih tinggi. Tapi kembali lagi, kita harus tahu meningkatkan konversinya sampai berapa. Jadi tadi saya bilang, sales saya yang Honda mobil ya, itu pertama dia jual 2, 4, naik menjadi 6, 7, sampai 10. Itu setiap bulan. 10 itu setiap bulan. Dan dia tidak bisa menaikkan lagi. Nah, berarti tingkat anunya maksimalnya di situ dia. Cuman segitu. Gitu. Padahal itu belum menikah. Sekarang apalagi ada anak kecil gitu. Itu jadi dibutuhkan efisiensi itu tadi. Lagi tapi kita harus menaikkan dulu konversi yang ada. Sebenarnya teman-teman banyak sih permasalahan itu belajar dari lead masuk atau WA masuk ya, chat masuk itu bisa dipelajari sebenarnya problemnya itu apa gitu. Anda kreasi sendiri aja, yang penting saya berikan adalah rule-nya, prosesnya gitu ya. Tidak harus persis seperti kalimat saya, tapi yang penting adalah flow-nya itu seperti itu. Anda coba-coba sendiri. Kalau seandainya dengan emot yang senyum, rata-rata orang tertarik, ya berarti pakailah yang senyum. Kalau enggak, ganti lagi apa kalimatnya, ganti lagi. Yang penting adalah membuat trust. Anda terbiasa dengan kreasi kalimat itu. Tidak harus seperti yang saya utarakan. Oke, mantap sekali. Yuk, teman-teman yang lain, silakan. Ini saya izin ke belakang dulu ya. Silakan dilanjut, tanya-tanya seputar teknik closing, teknik follow up ke Pak Indra. Monggo saya izin dulu ke belakang 5 menit. Silakan dilanjut ya, teman-teman ya. Monggo kalau ada diskusi lagi. Pak Indra. Saya lagi nih Pak Indra. Yang jenengan sampaikan tadi mengenai customer atau pelanggan yang sudah tanya banyak banget, endingnya bilang kapan-kapan saja. Kita tanya pikir-pikir dulu kapan-kapan saja dan lain sebagainya, dan sejenisnya, itulah ya jawabannya gitu. Nah setelah itu kan kita chat lagi kan enggak respon. Nah kapan waktu yang tepat kita harus follow up dia kembali? Ini kan kebetulan hari ini yang ya, jenengan belajar tentang flow-nya ya, terus ini. Iya. Kalau orang tanya terus itu sebenarnya bukan tipe gaul. Tipe gaul ini orangnya sering bertanya, wah kayak seakan-akan itu prospek, saya katakan seakan-akan hot prospek itu. Tapi sebenarnya orang itu tidak. Dia iya benar banget itu. Yang ini tipologinya adalah gaul. Jadi tanya, kok seakan-akan kita itu koyok ya itu tadi. Nggak apa-apa Mas. Jadi gini, masukkan itu ke dalam kategori dengan hot prospek. Bagaimana untuk melanjutkan follow up-nya lagi ketika ini? Ya Anda kalau follow up itu tidak harus langsung produk, kembali lagi ke tahapan pertama. Bu, contoh ya, contoh. Bu, kok saya mimpi sampean pakai barangku ya, Bu. Itu kan respect gitu, membuat respect, membangun sebuah respect gitu. Ibu sudah kepingin beli. Jadi seakan-akan adalah yang terjadi antara
pembeli dan penjual. Oke, siap. Anda seperti itu senang ngomong terus HP terus hilang lagi. Iya, hilang. Nah, kalau sudah 2 kali begitu, pada poinnya, Bu, mohon maaf, ini Ibu mau beli sekarang atau nunggu bulan depan, karena ini hanya terakhir stoknya Ibu yang masih ada. Setelah itu, nah di situ kita akan tahu bahwa orang ini hasil prospek atau hot prospek atau bahkan database orang yang cuma tanya-tanya kita follow up untuk next follow up gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Indra. Jadi karena saya itu kan nggak bisa karakternya. Jadi kita pelajari itu. Flow-nya dilakukan terus. Anda akan cepat kok menganalisa orang. Terkadang ada customer yang chatnya buru-buru, Iya. dia mau closing gitu kan. Ternyata endingnya itu tidak enak kayak gitu. Ya jadi kalau konsumen ya pelanggan kalau tidak sampai ke problem solving, sampai dia ya apa Mas kalau begini Mas, jadi tahapan itu jangan sekali-sekali berharap bahwa itu bisa closing. Dia tanya keluhannya, Anda jawab, tanya keluhannya, Anda jawab. Kalau tidak closing pun berarti dia tipe pemikir. Tipe pemikir itu harus memberikan waktu. Ya Bu, untuk beli produk ini kan memang tidak harus sekarang, sudah dipikirkan kembali. Monggo, kapan saya bisa menghubungi, besok atau lusa? Langsung kasih pertanyaan tertutup. Gitu. Sekarang atau lusa. Halo Pak Indra. Ya, putus-putus ya? Iya. Iya, suaranya putus-putus Pak. Iya Pak. Mau tanya Pak. Monggo. Saya pernah dengar ungkapan gini ya terkait teknik closing ya. Pada dasarnya manusia itu sebenarnya ya tidak suka dijualin ya, tapi suka membeli. Bisa berubah? Benar. Iya benar. Jadi pada dasar, maksudnya kayak Pak Indra pun yang katakan di dunia sales, di dunia selling sudah melalang buana ya. Tapi kalau dijualin orang kan nggak suka kan, nggak seneng. Tapi manusia itu konsumtif, suka membeli. Nah, ini kita cari celahnya kan gitu Pak ya. Makanya kan kita cari trustnya, persaudaraan. Akhirnya orang kan, lu cari ini kebutuhanku ini, ini cocok, walaupun katakan harganya mahal. Jadi orang tuh nggak jadi lupa harganya. Yang penting cocok sama dia kan gitu ya Pak ya. Kan itu ilmu yang lebih tinggi itu, lebih dalam itu. Jadi harga itu jadi bukan masalah lagi. Ya, tapi memang sudah gitu ya Pak ya. Cuman kita yang memang itu memang teori sih, tapi konteks di lapangannya itu yang sangat sulit biar cari celahnya orang ini jadi pas gitu loh. Itu yang memang agak sulit memang. Kalau dulu sih itu tadi proses Pak sebenarnya. Jadi sulit itu sebenarnya tidak sulit, bukan sulit ya, proses sebenarnya. Jadi terlalu lama. Penjelasan saya melalui flow-nya 1, 2, 3, 4 ini terlalu lama karena butuh kecepatan. Tapi kalau prinsip dasarnya Anda sudah kuasai atau sudah biasa dilakukan, itu akan cepat. Itu akan cepat. Karena sudah terbiasa. Tadi di ungkapan yang tadi bilang orang tidak suka membeli, ya, dijuali tapi suka membeli. Itu karena begini, ada yang namanya teknik mengarahkan. Makanya kalau kita keluar sebagai sales, itu dia akan defend. Dia akan defend, bertahan gitu. Dia akan jaga-jaga secara otak lumba-lumbanya itu ya. Itu dia akan jaga-jaga. Iki aku disuruh beli atau enggak. Itu akan selalu mengikuti itu. Tapi kalau kita mengarahkan sesuai problemnya dia akan mengambil keputusan sendiri, itu lebih gampang.
gitu. Makanya penjualan terjadi ketika permasalahan kebutuhan dia sudah teratasi. Jadi tanpa disuruh, dia akan mengambil keputusan untuk membeli. Itu maksudnya. Wah, makin asik ini pembahasannya. Ya, keren itu Pak, benar ya Pak. Jadi memang aneh memang manusia itu yang nggak suka dijuali, suka di dunia penjualan. Maksudnya suka membeli. Jadi karepnya apa ya? Maksudnya pembeli itu sendiri yang memutuskan, bukan kita yang memaksa untuk dibeli gitu. Tapi ya apa caranya? Ya caranya barang kita itu dibeli yang gitu. Nah itu tadi istilahnya ya lewat ilmu itu tadi soft selling ya, lebih ke soft selling, jadi lebih ke kesopanan, membangun trust gitu kan. Betul. Yang paling penting itu tadi apa namanya, buat pembeli itu nggak ada pilihan. Kasih pertanyaan ya kan, kasih pertanyaan yang sekiranya jangan berhenti di kita yang menjawab, tapi buat dia yang menjawab. Betul. Itu ya Pak ya. Kita sudah simpulkan sih. Ya. Nah, itu ketika kita yang memimpin percakapan, otomatis Anda sudah melakukan hypnoselling namanya. Hipnotis penjual. Nah, itu. Hypnoselling ini apalagi ini. Ya kan? Apalagi itu hypnoselling. Itu berarti orang memutuskan sendiri tanpa disadari. Itu namanya hypnoselling. Ya kayak dihipnotis. Tanpa sadar dia mengambil keputusan sendiri. Ya tadi beberapa yang saya berikan itu adalah hypnoselling. Jadi mengambil keputusan bukan kita, tapi orang itu, karena orang itu yang punya problem gitu, bukan kita. Orang beli kebutuhan, beli produk kita, berarti dia punya permasalahan kebutuhan terhadap produk kita, kan gitu. Jadi tidak usah disuruh, dia akan mengambil keputusan sendiri. Intinya di situ. Cuman kadang kita tampil sebagai penjual, itu yang membuat gagal penjualan malahan. Gitu. Menjual tanpa menjual ya. Nah itu betul itu Mas Abidin. Menjual tanpa menjual. Itu memang aneh memang. Itu aneh tapi nyata itu. Tentang kita sharing sedikit tentang masalah respect. Mohon maaf saya akan cerita sing analoginya rodo mungkin dianggap jorok. Kalau saya sendiri di mall atau di tempat umum gitu, ada orang jual rokok dengan SPG-nya yang menarik. Rokok itu tidak bermerek. Taruhlah rokok Bledek gitu. Tapi saya mempunyai respect dengan orang itu. Mau itu dijual 25, 50, yang penting pantas. Karena dia senyum dengan saya, berbicara baik dengan saya akan beli. Meskipun rokok itu saya buang. Nah, itu namanya hypnoselling sebenarnya. Jadi membuat trust di awal. Yang seakan-akan terhipnotis. Itu teman-teman. Gitu ya. Masuk. Halo, boleh saya bertanya? Oh, boleh, silakan. Iya. Ini kan pembicaraannya tentang berjualan di marketplace Facebook ya. Kalau tidak salah sebelumnya, mudah-mudahan di sini ya, di ke Mas Denal ini ya. Benar ya? Iya benar. Ininya kan tidak dicantumkan harga atau harganya dibikin yang sangat kecil gitu ya, benar apa enggak ya? Betul, harganya biasanya harga ngaco aja. Tapi kan ya, karena search by termurah biasanya orang ya, benar nggak? Bukan sih, bukan untuk itu tujuannya. Apa Mas? Jadi tujuan tidak dicantumkan harga yang sebenarnya itu untuk memancing chat. Jadi supaya akun kita rame. Karena prinsipnya semakin rame akun kita, maka postingan jualan kita akan semakin direkomendasikan sama si Facebook untuk tetap berada di halaman yang paling atas. Oh, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan saya gini. Jadi pengalaman saya sih beberapa waktu lalu ya,
sekarang saya sudah agak males posting di marketplace Facebook itu karena nggak ada yang closing. Ya ada tapi lelah gitu. Maksudnya yang bertanya banyak sekali, macam-macam pertanyaannya, bertahan. Tapi biasanya kalau sudah sampai harga mundur gitu. Sampai saya mengambil kesimpulan bahwa apa lebih baik kalau saya cantumkan harga saja gitu. Sejauh ini menurut saya puas jualan di Tokopedia atau Shopee yang di awal memang jualan langsung harga ya. Bahkan saya memasang harga lebih mahal dari yang lain hanya untuk menyeleksi customer saya. Nah, mungkin ada ide atau saran yang bisa saya terapkan gitu. Nah, saya masih bingung nih harus bikin apa di marketplace ini. Apakah memang produknya memang nggak masuk atau apa? Saya nggak yakin gitu. Tapi sampai tahap ini saya sudah jarang banget gitu bikin postingan di Facebook Marketplace. Terima kasih. Ya, saya jawab ya Pak Bidin. Iya, monggo. Terima kasih buat pertanyaannya. Memang saya setuju sebenarnya dengan Ibu gitu ya, yang mungkin sudah lelah dengan proses penjualan yang terlalu banyak tanya-tanya gitu. Sebenarnya ada dua prinsip di penjualan gitu ya. Kita pasang harga yang benar, maksudnya yang beneran harganya itu tidak salah. Tapi akan kalah dengan kompetitor ketika produk itu tidak menjadi dominasi. Gitu. Kalau produk itu produk massal, sebaiknya memang ya kita bukan bertarung harga aja gitu, bertarung skill juga gitu. Tapi ketika kalau barang itu market leader, itu boleh. Bagaimana bisa produk itu bisa menjadi market leader? Ya berarti kita harus jeli mencari demand-nya di mana. Mencari target marketnya yang pas di mana. Kalau tadi di Shopee, Tokopedia, saya setuju, itu harga real tanpa tapi ada juga sebenarnya trik yang dipakai teman-teman itu ya di Shopee segala macam itu harga murah tapi variabelnya diambil gitu ya, kayak headsetnya dihilangkan atau jadi harganya tampak murah gitu, produknya sama. Itu sebenarnya strategi juga. Gitu. Jadi kalau memang senang dengan harga real, saya lebih setuju itu. Cuman ketika target kita tidak sampai, kita harus bermain strategi. Berarti bagaimana? Itu tadi. Kompetitor sebelah berapa? Kita harus jauh lebih di bawah. Nah, contoh hal sederhana begini. McDonald pernah memasang promo 5.000. Banyak animo yang masuk. Sampai antri-antri segala macam. Tapi ketika harga 5.000, tapi harus beli berapa dulu gitu ya. Kewalahan memang. Si McDonald kewalahan sampai parkir antri-antri, mobil itu berjubel-jubel. Itu capek gitu. Tapi secara branding dia menang. Karena fokusnya ke sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita teknik closing-nya mempercepat konversinya itu yang paling yang kita perbaiki gitu. Kalau seandainya nggak kuat, ya sudah, kita main reguler lagi. Tapi dimanapun, apalagi di internet gitu, di penjualan offline pun juga sama. Kita bukan beradu produk, karena produk paling gampang sekarang dicari. Tapi kita beradu skill, beradu strategi. Berbeda dengan produk itu menjadi market leader tadi yang saya bilang. Atau kita sudah menentukan target marketnya pas gitu. Itu mungkin lebih mudah. Itu sih. Tapi saya setuju dengan membuat harga
regular, realnya itu saya setuju. Cuman mungkin yang masuk akan menjadi sedikit, tapi kualitasnya juga jauh lebih, konversinya lebih bagus gitu. Itu sih barangkali bisa terjawab, Bu. Ya, terima kasih. Oke, saya nambahi ya. Kalau saya akan memilih tetap dengan konsep seperti itu tadi, seperti tidak mencantumkan harga, kemudian sampai chat, kemudian tanya harga. Nah, permasalahannya tadi kan setelah tanya harga orangnya hilang, maka dia masuk ke dalam database apa, masuk di hot ya, Pak Indra ya. Jadi ada 4 database, terus spek sama data close. Tapi kalau tanya-tanya terus hilang, itu masuk ke database. Ya, masuk ke database kan artinya kan ini masih berpeluang untuk di follow up, masih berpeluang untuk di closing. Makanya tadi di sharingkan sama Pak Indra gimana cara perlakuannya per masing-masing kelompok database ya. Kalau saya di tim saya menerapkan ada namanya CRM, customer apa bahasa kepanjangannya lupa sampean, customer relationship management ya. Iya. Nah, itu jadi mengelompokkan database, mengelompokkan calon customer berdasarkan kondisinya, kondisi yang cold. Kalau saya sih itu saja, kondisi yang cold, kondisi yang warm, kondisi yang hot. Nah, masing-masing kondisi ini perlakuannya beda-beda, cara follow up-nya pun beda-beda. Nah, biasanya gitu. Sampai tim CS saya dulu tuh saya brainwash seperti ini. Tidak ada customer yang PHP. Pilihannya hanya ada 2. Closing atau ditolak dengan keras gitu. Artinya follow up itu terus dilakukan, tapi dengan cara yang cantik. Jangan ditiru caranya Mas Haris tadi. Kata yang sama diulang-ulangi terus setiap hari sampai diblokir. Nah, itu jangan ditiru itu. Ya. Mungkin nanti Zoom kedua kita akan lebih mendalami ini, misalkan perlakuan untuk yang database itu gimana, perlakuan untuk follow up. Ya, follow up yang warm itu gimana, follow up yang hot market gimana. Oke. Karena itu penjelasannya lumayan panjang. Saya training karyawan bagian CS dulu itu ya seharian itu untuk mentraining perlakuan ke masing-masing tipe customer gitu ya. Nah, mungkin lain waktu kita bahas lah. Lain waktu kita bahas ini secara umum dulu. Oke, silakan teman-teman yang lain. Nah, kalau masih ada yang perlu didiskusikan, wah, nggak kerasa 1,5 jam. Itu gimana teman-teman yang lain? Apa masih ada yang perlu kita diskusikan bareng? Kalau dirasa cukup, insya Allah kita sambung di Zoom berikutnya ya. Mas Bidin. Ya. Satu lagi Mas. Ya. Algoritma untuk jumlah postingan Mas. Masih sama kayak yang dulu 20 postingan per akun apa ada perubahan Mas algoritmanya? Iya. Tadi sempat saya singgung di awal ya. Algoritma yang terkini adalah hindari sejauh mungkin aktivitas spamming. Nah, hindari sejauh mungkin aktivitas spamming. Nah, kalau menurutmu 20 itu dirasa spam, maka kurangi, janganlah 20.
Kalau saya sekarang sehari per akun maksimal 5 saja sudah cukup hari ini. Karena semakin banyak orang yang melakukan aktivitas spam, bahkan ada yang sok-sokan bilang akunnya posting unlimited, ya kan? Bilang posting berapapun sehari dalam satu akun masih bisa. Siap-siap saja, karena yang beresiko nanti bukan hanya akunnya, tapi IP internetnya. Lebih buruk lagi IP dari perangkatnya, bukan IP laptopnya. Jadi apapun aktivitas yang bersumber dari laptop itu sudah ditandai merah sama si Facebook. Gitu, teman-teman. Itu Mas Aris. Spamming itu menandainya apa, indikasinya gimana, Mas? Loh, ini Facebook ini di indikasi spamming, atau teman tadi kan bilang kalau 20 dirasa terindikasi spamming langsung kurangi. Nah, untuk mendeteksi indikasi awalnya itu apa? Indikasinya adalah dengan ini. Kalau Facebook mulai menandai sebuah akun ya, aktivitas apapun itu selalu ada peringatan. Contoh, kita mau posting itu pasti ada peringatan, entah itu peringatan ditinjau atau peringatan apa gitu. Iya. Pasti ada peringatannya. Nah, teman-teman harus jeli karena peringatannya itu beda-beda. Ada yang peringatan chat dibatasi, ada yang peringatan nggak bisa posting, ada yang peringatan nggak bisa memperbarui, gitu. Nah, itu harus jeli. Setelah posting itu kan biasanya ada tulisan ditinjau. Betul. Setelah di refresh kan, di reload itu kan hilang. Gitu. Betul. Nah, apa ini termasuk diindikasi sebagai sebuah spamming? Bukan. Jadi biasanya yang diindikasi spamming itu peringatannya itu muncul kayak pop up gitu. Oh, bukan. Kalau hanya ketika posting sudah muncul daftar postingannya gitu ya, tapi masih ada tulisan ditinjau, itu normal. Itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kita posting kemudian kayak ada pop up gitu, kayak ada pop up peringatan apapun itu peringatannya, itu sebaiknya harus hati-hati. Biasanya kalau saya seperti itu langsung tak puasakan, Mas. Kalau sekali 2 kali seperti itu tak puasakan, lebih dari sekali 24 jam, artinya ya 2 harian lah biar aman. 2 harian tak puasakan, tidak ada aktivitas sama sekali, baru nanti aktivitasnya pelan-pelan, mulai sehari sekali gitu. Nanti hilang sendiri itu. Nah, kalau ini penyakit orang yang pakai tools ya, orang yang pakai tools yang main hajar aja. Ada gagalnya nyalain toolsnya, padahal dia kena peringatan dari Facebook. Apa Facebook itu menandai misal kayak IP laptop ya? Ini kan satu laptop tak buat posting, estimasi kurang lebih 20-an Facebook. Oke. Nah, apakah itu juga berbahaya untuk akun-akun itu, Mas? Apa gimana? Nggak masalah sih. Masalah ya? Nggak masalah. Oke. Terima kasih, Mas Yudin. Oke. Yang lain gimana? Cukup ya? Nah, dari Pak Indra ada tambahan, Pak? Cukup, Pak. Oke. Cukup ya, alhamdulillah. Zoom pertemuan pertama kita kali ini berjalan dengan lancar, diskusinya juga seru-seru. Ya, nanti Zoom kedua lebih dalam ya diskusinya ya, lebih dalam tentang teknik follow up, karena saya alami sendiri ya, memang kebanyakan ya ini data ini, kebanyakan closing dari Facebook Marketplace itu datang dari proses follow up, bukan datang dari orang pertama chat apa ini masih ada terus kita jawab, tanya jawab sampai closing. Nah, itu persentasenya sedikit. Kebanyakan memang dari proses follow up. Nah, maka pentingnya kita mengkategorikan calon konsumen, dikategorikan sesuai sifatnya, sesuai kondisinya, kemudian perlakuan kita ke mereka disesuaikan juga. Gitu ya teman-teman ya. Ini semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat.
buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jualannya makin laris. Nah, tadi banyak tips-tips. Silakan dipraktekkan. Nah, besok kita diskusi lagi. Ya. Oke, saya akhiri pertemuan malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.